Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Suma ma ba'du. Saudaraku rahmati Allah. Kita lanjutkan ya pelajaran berikut dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang masuk ke bab selanjutnya ya. Bab ke-79. Ahlussunnah, judulnya Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk ya. Amal yang baik ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra ayat 53, An-Nur ayat 27, 28, 58 dan yang lainnya. Banyak ya. Itu amal-amal yang baik. Sedangkan dari akhlak yang buruk itu bisa dilihat di antaranya adalah surat Quran surat An-Nisa ayat 31 dan Al-Hujurat ayat 11 ya. Saudaraku rahmati Allah, Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273, Sahihul Adabil Mufrad nomor 207. Sedangkan Ahmad bab 2 halaman 381 dan Al-Hakim bab 2 halaman 613. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 45. Ya. Jadi Nabi diutus katanya untuk memperbaiki akhlak yang baik ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Nah, jadi hubungan antara akhlak dan akidah itu hubungannya kuat sekali. Ya. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seseorang muslim berarti semakin kuat imannya kepada Allah. Ya, dalilnya sabda Rasulullah SAW, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Masya Allah ya. Jadi akhlak yang baik, orang iman itu yang sayang sama istri ya, baik terhadap istrinya.
Hadisnya riwayat At-Tirmizi nomor 1162, Ahmad bab 2 halaman 250 dan 472, Ibnu Hibban dalam kitab At-Tolikatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban nomor 4164. Dengan lapas awalnya diriwayatkan juga ya oleh Abu Daud nomor 4682, Al-Hakim bab 1 halaman 3 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadisnya hasan sahih. Ya. Kemudian akhlak yang baik adalah sebagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Jadi akhlak itu ternyata pengaruh ya terhadap keimanan. Orang masuk surga dan nggak masuk surga itu juga dari akhlak ya. Hal yang buruk bagaimana masuk surga ya. Akhlak yang baik Allah pastikan masuk surga. Insyaallah ya. Kita berdoa kepada Allah ya agar kita selalu berakhlak baik ya. Istri kita juga kita doakan ya. Suami kita, anak-anak kita ya. Orang tua kita, saudara-saudara kita doakan semua ya agar berakhlak yang baik. Kalau semua kaum mukminin ini berakhlak yang baik ya, tentunya hidup ini nyaman, ya kan? Gitu. Akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Ini dia dalilnya sabda Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Nauzubillah ya. Ya. Saya berlindung kepada Allah ya dari perbuatan-perbuatan ini buruk ya. Kita doakan kepada istri anak kita, suami kita ya, saudara-saudara kita, ya, orang tua, mertua kita, dan selalu Allah lindungi ya dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadisnya riwayat At-Tirmizi nomor 2018. Ia berkata hadisnya hasan. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki beberapa sawahid ya, atau penguat ya. Anda bisa lihat di Silatul Ahadits As-Shahihah nomor 791. Kemudian hadis yang tadi ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Itu hadisnya riwayat At-Tirmizi ya nomor 2002 dan Ibnu Hibban nomor 1520, Al-Muwarid ya, kitab Al-Muwarid dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Sedangkan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Sedangkan lafaz ini milik At-Tirmizi. Lihat Silatul Ahadits As-Shahihah nomor 876. Itu dalilnya ya. Di antaranya ada dua tadi ya. Nabi SAW ditanya tentang banyaknya yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab SAW, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.
Orang yang banyak yang masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menyebabkan lidah dan kemaluannya. Nauzubillah, ya. Jadi lisan kita nih dan kemaluan, ya, itu yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Terus lagi kita berlindung kepada Allah ya dari hal-hal yang buruk. Semoga Allah membimbing kita dalam hal-hal yang baik. Ya. Dan itu semua tentunya kita harus menuntut ilmu, jadi kita tahu ya. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Tadinya bodoh jadi pintar. Tadinya malas beramal jadi semangat beramal karena kita tahu ilmu. Ya. Tadinya baca Quran cuman terbata-bata atau hafalannya sedikit sehingga sholatnya jadi malas ya. Sekarang kita belajar untuk ilmu, hafalan kita banyak jadi semangat ya, terutama sholat tahajudnya ya. Sholatnya panjang-panjang ya Pak suratnya. Senang kita berlama-lama dengan Allah. Itu tanda kebaikan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah ya agar kebaikan itu terus ada di dalam hati kita ya. Ahlu sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahmi ya, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Anda bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Mereka ahlu sunnah melarang dari berbuat sombong, angkuh, zalim. Ya. Ini bisa juga dilihat di Quran surat Al-Isra ayat 37, Al-A'raf ayat 36, 40 dan Al-Anfal ayat 47, surat Luqman ayat 18 dan yang lainnya. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina, ya, akhlak yang buruk. Dalilnya juga firman Allah, dalilnya juga sabda Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Al-Hakim, bab 1, halaman 48 dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ya, Anda juga bisa lihat di Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 1378. Ya, bunyi hadisnya seperti ini ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah, hina atau buruk ya. Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah, sebagaimana ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim ya. Artinya sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat yang saum ya, derajat puasa ya, di siang hari dan sholat di tengah malam ya. Saya ulangin ya, artinya sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat yang saum. Saum itu puasa ya, di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 4798, Ibnu Hibban nomor 1227 dan Al-Hakim ya, dan yang lainnya ya. Itu ya.
Saudara rahmati Allah, akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis riwayat Ahmad, bab 6 halaman 159 dari Aisyah radhiyallahu anha. Sanadnya sahih. Ya. Rasulullah SAW juga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Di akhlak Rasulullah itu diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Hal ini sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6.203 dan Muslim nomor 2.150 dan 2.310 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah SAW. Dan di antara akhlak salafus saleh yaitu yang pertama ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Itu akhlak salafus saleh yang pertama. Yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek. Ya, artinya wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Kita berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla dan tidak berbicara yang sia-sia, ya. Ya. Baca Quran, ya kan? Baca buku-buku agama, baca hadis, ya. Menghafal hadis, ya. Memahami, yang paling penting memahami dan mengamalkan. Yang kedelapan, tawadu, ya, rendah hati dan tidak sombong. Yang kesembilan, banyak bertaubat, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, baik siang maupun malam hari. Yang kesepuluh, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah. Orang banyak kan ngaku-ngaku doang bertakwa, ya. Tapi kenyataannya untuk ilmu aja males, ya. Malah banyak menyelisih Rasulullah SAW dalam amalnya. Ya. Tuh. Yang ke-11, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutup aib orang lain. Jadi kalau aib orang lain kita tutupin, jangan kita sibuk aib orang begini-begini, padahal kita sendiri aib kita buruk, ya. Makanya lebih baik kita menghisap aib kita sendiri, jangan melihat orang lain, ya, gitu. Ya. Kita sibuk dengan aib diri sendiri, sehingga kita makin tahu bahwa siapa diri kita itu, ya. Hanya kita yang tahu juga dan Allah, ya.
Yang ke-12, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, tidak menggunjing sesama muslim. Yang ke-13, pemalu. Pemalu itu ternyata bagian dari akhlak yang baik ya. Orang nggak punya malu gimana akhlaknya baik ya kan? Gitu. Malu adalah akhlak yang mulia, yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Saudaraku dirahmati Allah. Malu adalah akhlak Islam ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna likulli dinin khuluqan wa hulukul Islam mil haya ya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah nomor 4181, Sahih Ibnu Majah bab 2 halaman 406, nomornya 3370. Sedangkan At-Tabrani dalam Majmus Shogir bab 1 halaman 13 sampai 14 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Jadi, berakan rahmat Allah, malu itu adalah akhlak Islam. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Itu hadisnya ya. Begitu juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain ya. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nomor 6117 dan Muslim nomor 37 dan 60 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Dalilnya firman Allah surat Al-A'raf ayat 90 ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin. Artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil atau bodoh ya. Yang ke-15, banyak bersedekah ya, dermawan, menolong orang-orang yang susah. Apalagi dalam kondisi pandemik ini ya. Banyak orang susah. Ya. Akhlak yang baik itu ya tidak bakhil ya. Tidak pelit. Yang ke-16, mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Yang ke-17, tidak hasad atau dengki atau iri ya, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Yang ke-18, berani dalam mengatakan kebenaran dan menyukainya. Ya. Itulah ya beberapa di antaranya akhlak salafus saleh. Ya, mereka adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Ya, cara belajar, ya. belajar memahami Islam. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhuma ajmain. Ya. Dan tidak boleh seseorang mengatakan
salaf itu tidak berakhlak. Kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak setiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang maksum terpelihara dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat yang mulia tentang akhlak yang mulia yaitu firman Allah surat Al-A'raf ayat 199 tadi ya. Tuh. Akhlak yang kemudian kita lanjutin ya sedikit lagi ya. Persatuan umat Islam. Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampai akhir ya. Artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian dalil yang berikutnya Ali Imran juga ayat 105. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim. Artinya dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat ya. Alhamdulillah ya. Ali Imran ayat 105. Dalil yang ketiga surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu minal musyrikin minallazina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Al jama'atu rahmatu wa furqatu azab ya. Berjamaahlah ya, berjamaah adalah rahmat sedangkan berpecah belah adalah azab ya. Hadis riwayat Ahmad bab 4 halaman 278 Ibnu Abi Hasyim nomor 93 dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita juga bisa lihat di kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 667 ya, karya Syekh Albani ya. Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Ini yang harus diingat ya. Ya, persatuan itu ya dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh salafus saleh. Kebanyakan kan kita nggak seperti itu, makanya Islam bermacam-macam ya, berpecah belah. Coba kalau kita semua mengikuti apa yang dipahami oleh salafus saleh, udah kita aman ini, gitu. Nggak ada perbedaan. Bisa ulangin ya, Ahlussunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan yang semu dan sesat.
Ahlu sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj atau pedoman mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah, ya. Lafaz hizb adalah beberapa makna ditinjau dari aspek bahasa. Al-Fairuz abadi dalam Basairu Zawid Tamyiz bab 2 halaman 457 mengatakan al-hizb adalah kelompok golongan, al-ahzab adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu memerangi para nabi. Sedangkan dalam Al-Quran terdapat beberapa sudut pandang. Yang pertama bermakna beberapa golongan yang berada dalam perbedaan pandangan syariat dan agama. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, dalam Al-Quran ya, surat Ar-Rum ayat 32. Kemudian yang kedua, ya, hizbi tadi ya, ya, bermakna tentang syaiton. Nah, itu ada dalam surat Al-Mujadilah ya, ayat 19. Yang ketiga bermakna tentang Allah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Sedangkan yang keempat, mereka di dunia adalah sebagai pemenang. Quran surat Al-Maidah ayat 56. Yang kelima, akibat balasan bagi mereka adalah sebagai pemenang yang beruntung. Ya. Itu yang dimaksud dengan hizbi ya, yaitu ya al-hizb atau hizbiyah itu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, berkata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ya, yang menulis kitab Sarah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, itu best seller ya. Al-hizb secara bahasa adalah golongan, kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan, kebangsaan dan setanah air atau ikatan nasab atau keturunan ya, atau pekerjaan, bisa juga bahasa atau apa-apa yang serupa dengan ikatan-ikatan tersebut, seperti kriteria ya, kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Itu menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seseorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip pemikiran sandaran yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutkan sebagai undang-undang. Ya. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizb, dan hizb jangan dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang percaya dan meyakininya dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya dia akan mengakuinya atau mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb
tersebut sehingga ia menjadi anggotanya dan pendukung setianya. Yang tidak setuju atau menolak maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang itu menjadi asas wala kepada kesetiaan atau loyalitas, dan barok atau permusuhan, persatuan dan perpecahan, kemudian perpecahan dan kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan. Ya. Yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Ada dua hizb. Ya. Yang menang atau yang kalah, yang muslim atau yang kafir. Orang yang memasukkan hizb Allah ke dalam hizb kelompok, ya, ke dalam hizb kelompok, ya, hizb kelompok pergerakan atau jemaah yang lain, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jemaah supaya agama Islam ini seluruhnya milik Allah, ya. Ahlus sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan dan di atas sunnah, ya, persatuan yang di atas sunnah, ya, bukan persatuan hawa nafsu, ya. Jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla, ya, kebaikan dan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan dan kehancuran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa atiullaha wa rasuluh wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sekali lagi, sabar bersama Allah berarti sabar penghuni surga. Al-Anfal ayat 46. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ya, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada as-sunnah, bukan di atas bid'ah. Tuh, ya, kuncinya itu. Persatuan itu harus di atas sunnah atau ittiba Rasulullah, bukan di atas bid'ah. Kalau bid'ah berarti bukan persatuan, itu berpecah belah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisihi mereka meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan adalah kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan as-sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, hendaklah kembalikan kepada Allah, ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pemahaman salafus saleh tentunya, ya, bukan pemahaman para hawa nafsu, ya. Ahlussunnah menyuruh kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang
berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlu sunnah juga menyuruh umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok-kelompok bawah tanah, jemaah-jemaah sempalan dan bayat-bayat yang dikenal sebagai bayat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah atau pertikaian. Ya. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh ahlul holi wal aqdi atau semacam lembaga yudikatif atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya meskipun ia seorang yang zalim. Ahlus sunnah berpendapat tentang hadis, barang siapa mati sementara ia belum berbaiat maka kematiannya terhitung kematian secara jahiliyah. Ya, Ahlus sunnah berpendapat tentang hadis, barang siapa mati sementara ia belum berbaiat maka kematiannya terhitung kematian secara jahiliyah. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1081 dan Al-Baihaqi bab 8 halaman 156 dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditujukan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halil wal aqdi. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas. Beliau, Imam Ahmad ya, menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam dan demikian makna hadis ini. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh setiap jemaah atau kelompok. Ya. Saudara yang dirahmati Allah. Ya, selanjutnya Al-Katsiri dalam kitabnya Fadiul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang yang membaiat, maka hal itu tidak dikatakan imam sampai dibaiat oleh kaum muslimin atau ahlul halli wal aqdi. Jadi ancaman tentang orang yang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul hali wal aqdi. Adapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada Huzaifah radhiyallahu anhu, yaitu ketika tidak adanya jemaah dan imam maka ia harus meninggalkan semua jemaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jemaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jemaah dan imam lagi? Beliau SAW menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7084 dalam Kitabul Fitan. Ya. Bab kaifal amr iza lam takun jamaah. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya. Ya, untuk antum semua. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan diri saya, karena minimnya ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua ya. Mudah-mudahan
Ya, apa yang kita pelajarin ini bisa kita amalkan ya, bisa kita tularkan kepada yang lain sehingga akan menjadi amal pemberat kita di akhirat kelak ya, untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sekali lagi kita doakan kedua orang tua kita, mertua kita, saudara kita, istri dan suami kita, serta anak-anak kita ya, kita selalu bertakwa kepada Allah ya, dengan takwa yang benar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.